Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan kalau dapat dari Quran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla azilla aw zalla a'udzu min uzlama aw ajhala yujhala alayya. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada siang ya atau pagi jelang siang ini Allah berikan kepada kita dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Bagaimana sabda Rasulullah, nikmatani maghbunun ya, katsirun minan nas, dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yani as-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal faragh adalah waktu sehat dan waktu luang. Ya. Kadang banyak orang-orang yang diberikan waktu sehat tapi sibuk. Ya. Ada juga orang-orang yang diberikan waktu luang tapi sakit. Maka alhamdulillah kita ini diberikan waktu luang plus sehat. Maka gunakanlah waktu itu dan kondisi itu ya untuk terus ya menambah amal soleh kita, senantiasa atau semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman hadirin hadirat yang dirahmati Allah, salawat dan salam juga tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua hasanah kita dalam segala aspek kehidupan ya, sebagai teladan kita dalam segala aktivitas kita gitu ya. Jangan sampai kemudian kita tidak dianggap atau tidak diakui Assalamualaikum Ustaz. Depan antum mental baik. dah. Nah, kita akan lanjutkan. Belum di share screen. Ya bentar. Materi kita alhamdulillah hari ini materi baru. Setelah kemarin alhamdulillah kita sudah menuntaskan kitab Ihfatus Sholih di seputar tata cara sholat ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan beberapa riwayat. Ya. Mudah-mudahan apa yang didapatkan di pekan lalu dan di kajian-kajian sebelumnya menambah ilmu dan makin menguatkan ibadah ya. Karena eh, ibadahnya seorang yang berilmu beda dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu ya. Lebih berbobot yang berilmu ibadahnya ya, daripada oleh karena itu Al-Fakir sendiri berharap ya, ilmu kita semua bisa kita amalkan sebaik mungkin ya, dalam aktivitas pribadi kita, terutama aktivitas ibadah sholat yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin. Nah hari ini berdasarkan polling ya, kajian apa yang selanjutnya kita akan membahas kitab Al-Buyu' Al-Qadimah wal Mu'assirah wal Mursatul Mahaliyah wal Duwaliyah, itu judul aslinya. Nah, mungkin saya sedikit share screen terkait dengan
kitab ini. Baik. Jadi kajian kitab Al-Buyu' ini tulisan Arabnya ya. Al-Buyu' Al-Qadimah wal Mu'asirah wal Bursat ya, wal Bursatul Mahaliyah wad Duwaliyah. Ya, kitab ini kalau secara teks artinya adalah jual beli Al-Qadimah. Al-Qadimah itu klasik ya. Jual beli klasik, jual beli tradisional atau jual beli masa lalu ya. Kalau sekarang mungkin diartikan klasik lah ya. Wal mu'asirah itu dan kontemporer ya. Nah, mu'asirah itu kontemporer atau yang terbarukan ya, atau yang modern. Nah, jadi jual beli klasik dan kontemporer. Wal bursot itu bursa ya, bursa saham al mahaliyah baik yang lokal wad dualiyah ataupun yang internasional. Nah, jadi kitab ini dari sisi judul itu membahas ya dua hal. Yang pertama al-buyu', yang kedua al-bursat. Ya. Al-buyu' itu dibagi dua, berarti ada jual beli klasik dan jual beli kontemporer. Ya, apakah ada hubungannya? Lalu bagaimana sikap Islam terhadap jual beli kontemporer? Ya. Kemudian al-bursat, bursat itu saham ya. Saham yang lokal ataupun juga saham yang internasional. Jadi kalau nanti kita bursa ya, bursa saham, nanti kita akan bahas itu semua. Nah, kitab ini ditulis oleh seorang pakar muamalah bernama Syekh Yusuf, ya, ini nama lengkapnya Syekh Yusuf Ahmad Mahmud As-Sabatin, atau memiliki nama kunyah Abul Izz. Ya. Beliau lahir 1928 dan wafat tahun 2005 Masehi. Ya. Seorang ulama pakar fikih muamalah. Dan buku ini merupakan salah satu buku yang membahas fikih muamalah. Ya, jadi membahas fikih muamalah di dalamnya. Ya, bukan membahas tentang ilmu bisnis, bukan ya, karena berbeda tentunya antara ilmu bisnis dengan fikih muamalah itu beda. Ya, kalau fikih muamalah berkaitan dengan hukum-hukum, ya, bagaimana kaidah-kaidah atau panduan-panduan kita sebagai muslim ketika ingin melakukan muamalah. Kalau ilmu bisnis kan lebih kepada bagaimana bisnis itu berjalan, dari mulai pelaku bisnisnya, dari mulai proses bisnisnya, ataupun output daripada bisnis itu sendiri. Kan bisnis itu berbicara tiga hal ya, input, kemudian proses, output. Ya, inputnya berarti personalnya, ya. Kalau prosesnya manajemen produksi itu proses, inputnya itu adalah barang yang dihasilkan. Ya. Outputnya itu barang yang dihasilkan. Nah, ini bukan belajar ilmu bisnis. Ya. Nah, kalau kita lihat di versi versi Arabnya, ya, ini ada versi Arabnya. Ini PDF-nya bisa diakses ya. Jadi teman-teman Adrina mungkin mau akses Arabnya ya, monggo ya. Itu ada kitab PDF-nya. Bisa tunjukkan kepada antum biar antum tahu ini memang kita berbahasa Arab ya. Kita, saya share screen lagi. Nah, ini kitabnya. Kemudian ini uh, daftar isinya ya. Nah, daftar isi kitab ini kalau kita lihat itu membahas uh, atau terdiri dari 9 bab. Ya. Membahas 9 bab. Yang bab pertama itu berkaitan dengan al-hukmu syar'i, ya. Hukum syara. Ya. Di bab
membahas ini. Babul awal al-hukmu syar'i. Nanti di hukum syariat itu di bawahnya ada akad, ya, rukun akad, ya, kemudian eh, sifat, ya, kemudian amil dan sebagainya. Ya, jadi bahas tentang hukum syara berkaitan dengan aktivitas muamalah. Kemudian yang bab kedua nanti membahas tentang asali al-bab tsani itu tentang akad, ya. Al-bab tsani tentang akad. Nah, ini bab tsani fil buyu, ya. Bab kedua tentang jual beli akad, ya. Ada akad-akad itu al-bai, apa al-bai al-bai. Di bab 2 itu membahas tentang bai atau jual jual beli seputar jual beli. Kemudian di bab ketiga, ya, bab ketiga atani, ya. Nanti buyu riba, ada jual beli yang terdapat riba atau syubhat riba. Yang kedua adalah jual beli yang dilarang, ya. Ada jual beli yang terlarang dan ada jual beli saham, bursa, bursa tadi dan menjadi bursa dan sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian bab keempat, bab rabi wa fihi arba'atu hawaid. Ya, bab 4 itu ada 4 pembahasan. Pertama tentang jenis-jenis jual beli, buyu mutanawwi'ah atau jual beli khusus, ya. Nanti ada sofkotan, fisofkoh, ya, dua transaksi dalam satu transaksi, ya. Kemudian bahas tentang salam, syarat-syaratnya, kemudian bahas murabahah, wadi'ah, ya, akad-akad wadi'ah, kemudian akad-akad tania dan sebagainya. Jadi ini bahas tentang jenis-jenis jual beli, ya, macam-macam jual beli. Kemudian bab berikutnya membahas tentang bab 5 ijaroh, ya, akad ijaroh, ya, akad ijaroh dari mulai syarat, ya, jenis-jenisnya dan sebagainya. Kemudian bab berikutnya membahas, oh sudah ya, oke. Itu berarti ada sekitar 5 bab, ya. 5 bab. Nah, dari pecah-pecah per bab itu, per bagian-bagian ada. Baik, itu selintas tentang kitabnya, cukup sebentar, nanti langsung kita masuk ke mukadimah. Untuk mukadimahnya saya sudah buatkan slide, ya. Ini buat agar kita lebih mudah memahami, ya. Karena kalau langsung ke kitabnya lumayan, ya, berbahasa Arab, ya. Jadi nanti akan banyak yang terlewat. Walaupun sebenarnya kalau kita bahas Arabnya langsung itu bisa poin per poin, ya, per paragraf kita baca gitu, ya, baru kita jelaskan. Seperti ini kan kelebihannya kita bisa belajar bahasa Arab, belajar kosakata baru, ya. Tapi kurangannya kita akan lama, ya, selesainya. Kemudian mungkin poin-poinnya tidak tergambar secara utuh, nah sedikit-sedikit yang kita belajar. Nah, maka saya buatkan ininya, slide-nya tentang mukadimah dulu, ya, mukadimah kitab ini. Nah, di dalam mukadimah kitab ini beliau memulai dari pembahasan tentang manusia, ya, bahwa manusia itu dari mulai dulu sampai dengan sekarang itu terus mendapatkan kemajuan, ya, mendapatkan kemajuan, perkembangan, gitu ya, mulai manusia sejak zaman Nabi Adam itu banyak perkembangan dan banyak
menghadapi kebutuhan dan juga permasalahan yang mungkin semakin lama semakin kompleks. Ya, yang awalnya permasalahannya sederhana semakin ribet. Gitu. Nah, untuk menghadapi permasalahan yang banyak itu, menghadapi kebutuhan itu, kemudian manusia berupaya membuat aturan, ya. Membuat aturan, membuat undang-undang, ya, untuk mengatur kehidupan mereka. Ya, nah, namun masa demi masa, zaman demi zaman, setiap atau seiring bertambahnya aturan, itu ironisnya itu semakin dominan pula kezaliman. Ya, ya mungkin karena buatan manusia ya aturannya ya, sehingga terjadi kezaliman. Yang satu menganggap adil, yang lain tidak menganggap adil. Yang satu dianggap itu suatu keadilan, bagi orang lain tentu bukan suatu keadilan. Namanya juga aturan yang dibuat oleh manusia tentu berbeda kepala, berbeda juga aturan yang diinginkan. Nah, sampai kemudian setiap masanya itu muncul para nabi. Nabi itulah yang meluruskan, ya. Nabi itu yang tugasnya meluruskan, ya, mengarahkan kepada jalan yang benar. Ya, sehingga ketika ada nabi, kehidupan cenderung lebih tenang, tidak ada permasalahan yang signifikan, ya. Padahal waktu itu nabi mengatur manusia dengan peraturan yang tidak sempurna, dalam pengertian belum lengkap, ya. Mengatur manusia belum lengkap. Hanya beberapa aturan saja yang diberlakukan oleh para nabi tersebut. Gitu. Nah, dengan aturan yang sedikit saja itu ya kehidupan manusia cenderung lebih tentram, lebih aman dan lebih teratur. Sampai kemudian muncul Al-Quran ya, bersama Nabi Muhammad SAW itu nabi terakhir yang memiliki aturan lebih lengkap dan sempurna yang disebut dengan syariat Islam. Nah, aturan inilah yang kemudian mengatur kehidupan manusia ya dari mulai sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, kenapa perlu aturan? Karena memang tabiatnya manusia itu perlu diatur. Buktinya sejak dulu manusia itu perlu aturan. Sehingga pertanyaannya, siapa yang mengatur? Apakah manusia sendiri yang membuat aturan? Atau Tuhan yang menciptakan manusia yang membuat aturan? Ya, nah itu saja sebenarnya. Dan kedua-duanya ada. Aturan buatan manusia ada, aturan buatan Tuhan juga ada. Sehingga kita memilih mau menggunakan aturan Tuhan kah? Atau menggunakan aturan manusia. Ya, makanya kemudian Allah bertanya kepada kita dengan pertanyaan retoris. Ya, apa hukum jahiliyah yang bun? Ya. Apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Ya. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maka hukum manakah yang yang terbaik? Ya. Hanya hukum Allah yang terbaik. Hukum buatan Tuhan lah yang terbaik bagi orang-orang yang yakin. Nah, gitu. Jadi ini secara singkat ya, aku coba ringkas bagaimana beliau Syekh Yusuf As-Sabati menulis di mukadimahnya terkait dengan apa namanya runutan ya, runutan manusia itu memang butuh aturan, makin lama makin banyak aturan karena makin banyak problem masalah, tapi ironisnya makin banyak aturan malah makin banyak kezaliman ya, sampai turunlah nabi yang mengatur mereka manusia ya, walaupun dengan sebagian hukum yang berasal dari Allah, tapi mereka sudah bisa mengamankan manusia dengan kompleksitas yang terjadi pada zamannya. Sampai kemudian terakhir diturunkan Nabi Muhammad dengan aturan yang lebih lengkap aturan dan juga konsepnya, itu sistemnya itu. Nah, maka disinilah kesempurnaan syariat Islam. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu disebut dengan membawa syariat Islam. Ya, syariat Islam itu kan aturannya, aturan Islam yang berasal dari aturan As-Sunnah atau yang ditunjuki dari keduanya. Nah, penulis menulis bahwa Islam merupakan aturan paling benar, paling baik dan paling banyak memelihara kemaslahatan manusia. Ya, ini tentu bukan sekedar klaim ya, tapi juga bisa dibuktikan secara rasional. Ya, bisa dibuktikan secara rasional atau bisa dibuktikan secara konseptual dan juga bisa dibuktikan secara faktual. Secara konsep, ya Islam itu kan sempurna, lengkap, ya dengan segala aturannya. Gitu ya. Itu secara konsep itu tentu jauh berbeda dengan agama-agama lain. Ya. Satu saja misalkan, kalau dalam Islam itu kan aturan meliputi semua hal, ya dari mulai yang kecil sampai yang besar. Tapi kalau agama lain, syariat yang diturunkan Allah kepada mereka kan hanya beberapa hal saja karena yang diatur, yang lain tidak diatur, sehingga cenderung memunculkan kesimpang siuran, memunculkan penyelewengan. Gitu. Nah, seharusnya syariat Islam ini ketika diterapkan itu tidak apa satu
kemungkinan memperkecil segala segala celah saking komplitnya aturan Islam. Itu yang pertama dari sisi konseptual. Dari sisi faktual, kehidupan umat manusia, dalam sejarah kehidupan umat manusia, manusia itu cenderung hidup secara dinamis, tapi juga tentram, ya, kriminalitas itu sedikit. Itu ketika peradaban itu dipimpin oleh syariat Islam. Dari mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai kemudian berakhir di Turki. Ya, walaupun dengan sedikit kekurangan di dalamnya, tapi kekurangan pun bukan karena sistemnya, tapi kekurangan dari sisi penerapan orang-orangnya, gitu loh. Itu kemaksiatan, kriminalitas itu lebih cenderung lebih sedikit, ya, dibandingkan sekarang, ya. Sekarang ini kan kerusakan, kemaksiatan tuh, masya Allah, subhanallah, banyak sekali. Ya, padahal kapitalisme ini baru ditegakkan sekitar 1 abad, ya, 1 abad. Ditegakkan oleh Barat dan disebarkan ke seluruh dunia. Dan Indonesia termasuk yang menerima konsep kapitalisme sekularisme. Itu yang pertama. Nah, kemudian beliau juga menuliskan tentang kenapa bisa demikian, karena Islam itu berasal dari Zat yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Ya, Al-Quran As-Sunnah sebagai sumber wahyu, ya, itu berasal dari Allah, ya, bukan berasal dari karangan manusia. Nah, di pertemuan awal-awal kita sudah bahas, kita sudah buktikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya, Al-Quran itu adalah ucapan Allah yang dimaksudkan dalam kitab atau dalam buku. Itu, ya, coba cek lagi rekaman-rekaman di awal-awal tentang pembuktian Al-Quran sebagai kalamullah. Al-Hadis pun juga sama. Ya, kalau kita lihat, ya, metode penulisan hadis itu begitu rigid. Ya, bagaimana para ulama itu memilih mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang maudhu. Jadi hadis pun itu terjaga. Gitu. Al-Quran apalagi. Berarti semua aturan-aturan yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah itu insya Allah, ya, itu sudah dijamin keotentikannya. Itu mengatur kehidupan umat manusia. Kenapa? Karena tadi bahwa Islam itu berasal dari Zat yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Nah, namun kata beliau, ya, tabiat manusia yang rakus ini itu tetap aja ada, ya. Walaupun Islam ditegakkan, tabiat manusia yang rakus itu ada saja. Yang tidak cukup dengan satu, pengen dua, yang tidak cukup dengan dua, ingin tiga, punya rakus, ya, punya ambisi yang tinggi tentang dunia, ya, keinginan gitu, nafsu, ya, nafsunya tinggi, ya. Maka untuk mengatur nafsu manusia tinggi tadi atau rakus tadi, maka dibuatlah sanksi dan penghalang syar'i dalam Islam. Ya, ada misalkan hukum potong tangan, hukum kisos, hukum apa lagi, penjara, hukum denda, ya, dan sebagainya. Itu kan semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada umat manusia agar jangan sampai terjadi ketergelinciran. Di sisi lain tentu diterapkan bagaimana konsep ekonomi Islamnya, gitu. Ya, jadi ini, ya, karena memang manusia itu cenderung yang begitu rakus, ya, dan cukup satu, ya. Kalau dapat satu pengen dua dan seterusnya, ya, maka kemudian ditangani dengan sanksi, ya, atau ukubat, ya, dalam Islam itu ada. Nanti mungkin dibahas di pertemuan lain kapan-kapan, ada tentang satu kitab namanya Nizamul Uqubat Islam, ya, sistem persangsian dalam Islam. Itu bagus sekali kitab itu, membahas tentang bagaimana Islam juga menetapkan undang-undang dan sistem sebagai kaidah-kaidah kuliah bersifat global dan hukum-hukum yang bersifat umum. Jadi kalau kita perhatikan, ya, syariat Islam itu cenderung, terutama Quran, itu cenderung menghukumi hal-hal yang sifatnya global, hal-hal yang sifatnya bersifat umum. Ya, kenapa demikian? Karena manusia itu sejatinya sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang tuh faktanya sama saja, hakikatnya sama, ya, memiliki potensi yang sama, memiliki keinginan yang sama, ya.
Bedanya apa? Bedanya hanya dari sisi model, jenis, pemenuhannya saja, atau sarana prasarana untuk memenuhi keinginan tersebut atau kebutuhan tersebut. Ya, karena manusia zaman sekarang itu sama-sama memiliki juga manusia perlu makan, perlu hidup, perlu istirahat. Itu kan pemenuhan hajatul obiyahnya, kebutuhan jasmaninya. Begitupun juga manusia pada zaman dulu, zaman Nabi Adam sampai sekarang itu juga memiliki goriza atau goroiz, itu naluri. Ya, ada gorizatul tadayun, ya, naluri untuk beragama, ya, untuk mensucikan sesuatu, mengkultuskan sesuatu. Yang kedua ada gorizatul baqa, untuk apa? Keinginan untuk eksistensi diri, ingin dipandang, ingin dilihat. Ya kan? Contohnya kan pada zaman Nabi Adam ada orang-orang, ada putranya beliau yang ingin mendapatkan penghargaan, ya. Ingin mendapatkan penghargaan dengan berkorban yang lebih baik, ya. Ada yang ingin pamer, ya, ingin eksis, ya. Pada zaman Nabi Adam juga ada. Ya. Dan yang ketiga gorizatul nau, ya, naluri untuk mencintai. Ini juga terjadi pada zaman Nabi Adam. Ada rasa cinta antara Qabil dengan Buddha, Habil yang dia tidak suka, ya, dengan Iklimah, dia inginnya dengan yang cantik. Itu kan gorizatul tadayyi, gorizatul nau, ya. Akhirnya untuk melampiaskan atau menjaga eksistensi dirinya, bahwa dirinya harus mendapatkan orang yang dia cintai, akhirnya dibunuhlah si Habil itu. Ya kan manifestasi dari goriza gorizatul baqa gitu. Nah, zaman sekarang ada, ya ada juga kan. Banyak kisahnya kan kita sering dengar, ya, mungkin di film atau sinetron orang-orang yang dengan cintanya itu saling membunuh, ya, saling berperang bahkan gitu, ya. Nah, itu kan sama saja sebenarnya. Ya, zaman dulu juga ada begitu. Ya, inilah dia hakikat. Makanya kemudian hukum Islam itu sifatnya global. Ya, hukumnya itu sifatnya global. Tidak rinci satu-satu gitu dan sebagainya. Ya. Nah, dengan demikian, dengan sikap apa sifat syariat Islam yang global tadi, ini akan melingkupi permasalahan, sebuah permasalahan, ya, baik masa lalu ataupun sekarang ataupun yang akan datang. Jadi Islam itu, ya, sudah bisa diterapkan ketika masa lalu. Makanya ada sebagian hukum syariat Islam mengadopsi daripada hukum nabi-nabi sebelumnya. Seperti misalkan hukum apa syariat haji. Ya, itu kan syariat haji itu kan berasal dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian diambil lagi, disempurnakan oleh Islam. Gitu ya. Kemudian syariat mensucikan Al-Quds. Al-Quds itu kan peninggalan Nabi Ishak. Ya. Nabi Ishak itu kan diberi masjid oleh Nabi Ibrahim, itu Al-Quds. Sedangkan Nabi Ismail diberi masjid, itu Masjidil Haram. Itu kan tempat suci kedua-duanya. Ya. Nah, ini kan permasalahan-permasalahan masa lalu. Kemudian sekarang apa lagi? Sekarang itu banyak problem-problem yang mungkin kontemporer yang tidak ada pada zaman dulu. Tapi hukumnya sebenarnya ada. Islam itu ada solusi yang dengan mengatasi masalah-masalah kontemporer. Karena hakikatnya itu adalah pemenuhan terhadap hajatul ubudiyah dan gorois, yang itu merupakan fitrah manusia. Kemudian perkara-perkara yang akan datang, ya, dengan konsep istihad dalam Islam. Itu kan konsep istihad itu atau metode istihad itu kan metode yang disiapkan oleh aturan Islam, oleh syariat Islam untuk mengatasi masalah-masalah yang datang belakangan. Nah, di istihad itu kan ada metode kias. Di istihad itu ada kias. Kias itu kan menganalogikan sehingga menghasilkan hukum dan sikap kita bagaimana seharusnya. Misalkan KB, ya, keluarga berencana. Dulu kan tidak ada KB istilahnya, keluarga berencana. Nah, lalu bagaimana hukum KB dalam Islam, apakah boleh atau tidak boleh? Nah, dengan metode istihad yang di dalamnya ada kias, kemudian para ulama itu mengkiaskan, ya, KB itu. Sebelumnya kemudian sebelum dikiaskan, para ulama melihat dulu fakta KB itu sendiri. Bagaimana tahqiqul manatnya, bagaimana fakta dari KB itu sendiri. Nah, faktanya kalau dilihat dari kedokteran, KB itu kan jenisnya ada dua. Ada KB yang sifatnya permanen, ada KB yang sifatnya itu sementara, ya, tidak permanen.
Nah, sistem KB yang permanen misalkan seperti vasektomi atau tubektomi. Itu pemutusan saluran sperma atau pemutusan saluran apa namanya? eh, ovum. Itu diputus. Itu diputus begitu dan diikat tidak bisa disambung lagi. Nah, kalau modelnya seperti itu, model ya umat Islam tidak boleh melakukan KB yang jenis permanen. Kenapa haram? Karena menurut hukum Islam itu dianalogikan dengan kebiri. Nah, dalam Islam yang namanya kebiri itu hukumnya haram. Jadi vasektomi dan tubektomi itu dianalogikan dengan hukum kebiri, maka menjadi haram. Itu ini kan namanya ijtihad, menganalogikan perkara yang sekarang ada dengan perkara yang dulu pernah terjadi. Gitu. Nah, KB yang kedua, KB yang tidak permanen, misalkan dengan spiral, dengan UID, dengan apa namanya, obat, misalkan pil, suntik, itu kan tidak permanen. Artinya stop konsumsi obatnya, maka itu bisa berfungsi lagi. Nah, berarti ini kan tidak permanen. Nah, kalau tidak permanen, bagaimana hukumnya? Maka dalam Islam hukumnya mubah atau boleh. Kok bisa mubah? Ya karena ini dianalogikan, dikiaskan dengan hukum azal. Nah, dalam Islam itu ada namanya istilah azal. Azal itu apa? Azal itu adalah mengeluarkan mani ya, atau sperma ya di luar tubuh istri ketika berhubungan badan. Nah, jadi ketika apa namanya ada sperma atau mau hendak keluar, kemudian dikeluarkan di luar. Ini namanya azal. Nah, karena KB-KB yang sifatnya tidak permanen dianalogikan dengan azal, maka hukumnya mubah. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana syariat Islam itu mampu ya menjawab perkara-perkara yang mungkin nanti masa depan akan banyak lagi perkara-perkara yang baru ya. Nah, tapi perkara-perkara baru itu sebenarnya hakikatnya sama saja. Karena tadi misalkan kayak KB itu kan hakikatnya kan masalah pembatasan anak kan, pembatasan anak yang itu merupakan manifestasi daripada gorjatul mau dan gorjatul bako. Nah, itu maka Islam hukumnya secara global. Nah, itulah dia ya bagaimana syariat Islam itu sudah sempurna, mampu mengatasi masalah masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka kita harus menolak ya, gagasan orang-orang Barat yang mengatakan bahwa kemajuan apa hukum itu mengikuti berdasarkan kemajuan zaman. Ya, Islam itu tidak begitu. Islam itu hukumnya statis. Undang-undangnya itu statis tapi elastis gitu. Apa ya? Statis tapi elastis. Statis tapi mampu mengatasi masalah-masalah yang akan datang. Jadi prinsipnya tidak dirubah. Nah, karena kalau modelnya berubah mengikuti perkembangan zaman itu nanti salah, jadi keliru. Contoh misalkan ada upaya ya orang-orang liberal merubah hukum waris, ya, gara-gara melihat fakta bahwa yang bekerja sekarang itu kebanyakan perempuan. Nah, laki-laki malah banyak di rumah. Nah, jadi kayak sinetron apa dunia terbalik ya, yang perempuannya jadi TKW, suaminya ngurusin bayi. Nah, sehingga gara-gara fakta begini, ya ada hukumnya dibalik bahwa warisan itu yang perempuan dapat dua katanya, laki-laki dapat satu. Gitu. Padahal kan eh, yang dirubah itu bukan hukumnya harusnya, tapi faktanya. Faktanya harus mengikuti hukum. Ya, karena kalau hukum berubah-ubah mengikuti zaman, nanti tidak akan ada habisnya, gitu. Akan ada pertentangan. Sebagaimana orang-orang ini yang bikin undang-undang buatan manusia kan begitu. Beda lagi, berubah lagi, beda lagi, berubah lagi. Syarat nanti memenuhi ingin hanya apa syarat di digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan tertentu. Begitu kalau hukum bisa berubah-ubah. Gitu. Tapi secara Islam tidak. Nah, justru seharusnya ketika ada perubahan seperti itu bukan hukum waris yang dirubah, tapi bagaimana hukum kewajiban kerjanya. Ingat, yang wajib kerja itu adalah laki-laki. Ditukar berarti perempuannya jangan kerja, laki-lakinya yang kerja. Itu faktanya begitu. Dan ketika perempuan yang bekerja, ya perempuan yang bekerja, laki-laki kemudian tidak bekerja, hanya di rumah saja, faktanya nanti akan terjadi apa namanya anak yang tidak mendapatkan kasih sayang daripada ibu. Ingat bahwa anak itu secara fitrah manusia
dia lebih ingin dekat dengan ibunya ketika masa-masa kecil gitu. Ya, baru kemudian ketika masa dewasa dia bisa memilih yang mana ingin dengan ayahnya. Makanya masa hadona, ya masa pengasuhan itu adalah diserahkan kepada ibu dalam syariat Islam. Ya, itu dia. Kemudian syariat Islam itu tidak mengabaikan satupun perbuatan hamba. Nah, jadi beliau menyampaikan eh, apa namanya ayat ya wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', ya. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab itu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Kemudian surat Al-Maidah ayat 5 juga beliau sampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Ya, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian ya agama kalian, watmamtu dan aku cukupkan atas kalian nikmatku dan aku ridhoi kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Nah, ini dua ayat ini menunjukkan kesempurnaan ya bahwa semua perbuatan hamba itu tidak ada yang terlepas dari hukum syariat Islam. Ya, tidak ada satu perbuatan manusia yang tidak ada hukumnya. Semua ada hukumnya dalam Islam. Ya. Jadi itu maknanya. Jadi tibyanan likulli syai' maksudnya penjelasan segala sesuatu. Ya, tibyanan likulli syai' itu menjelaskan segala sesuatu. Jadi apapun masalahnya, ya Islam solusinya itu kira-kira ya. Kalau dari iklannya, apapun masalahnya Islam solusinya. Kenapa? Karena Allah menjamin, Allah sudah menetapkan bahwa dalam Al-Qur'an itu bisa menjawab segala sesuatu. Ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu likulli syai'in. Ya, kata syai' di sini pakai kulli itu menunjukkan sampai masalah yang sekecil-kecilnya. Ya, Islam sudah siap dengan aturannya. Ditambah kemudian diperkuat dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti Islam itu sudah sempurna. Ya, tidak ada kekurangan yang namanya sempurna berarti tidak ada kekurangan. Itu ya yang disebutkan oleh beliau. Nah, maka semua perbuatan manusia pasti ada hukum dan dalilnya dalam syariat. Nah, langsung beliau menyebutkan tentang syariat Islam ya terhadap praktek ekonomi kontemporer. Nah, Islam ekonomi kan juga mengalami perkembangan istilah, perkembangan model dan sebagainya, inovasi, misalkan ada PT, ada CV, itu kan nggak ada PT CV nggak ada. Kemudian ada industri-industri yang berkembang, ya ada inovasi, ada saham, jual beli uang, itu kan dulu zaman Nabi nggak ada. Nah ini ada di zaman sekarang kontemporer. Nah, lalu bagaimana Islam menyikapi hal itu? Ya, termasuk juga ada perbankan. Dulu kan nggak ada perbankan. Ya, nah, jadi ini perkara-perkara kontemporer bagaimana Islam menghadapi ini dan kita pastikan bahwa dengan dalil tadi Islam itu memadai, Islam itu mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang kekinian ya. Kenapa? Karena tadi wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu Islam madinah. Jadi dua dalil itu menjadi pegangan kita ya bahwa Islam itu mampu menyelesaikan masalah. Kalaupun kita misalkan selama ini bingung jawabannya apa, berarti ya kita perlu belajar. Perlu belajar bagaimana Islam menyelesaikan masalah-masalah saat ini. Ya, termasuk misalkan kemarin kita bahas kaifiyatus sholat, bagaimana tata cara sholat. Itu kan sebenarnya menjawab permasalahan-permasalahan tentang sholat pada zaman sekarang. Ya kan? Nah, muncul jawabannya di situ. Ada solusinya. Nah, cuman sayang ya, saat ini pasca penjajahan barat terhadap dunia Islam, ya, jadi pasca penjajahan barat terhadap Islam atau pasca runtuhnya Khilafah Turki Utsmani 1924, ya, syariat Islam berkaitan dengan permasalahan ekonomi kontemporer tidak bisa diterapkan lagi. Ya, contoh misalkan riba tidak bisa diterapkan lagi, akad-akad syariah itu tidak bisa diterapkan lagi. Itu susah. Ya, apalagi yang berkaitan dengan regulasi lembaga tertentu misalnya. Ya, itu juga susah. Ya, karena penjajah barat itu sengaja mereka itu mendesain ekonomi yang mereka inginkan, ya ekonomi kapitalis, dan pasti akan menolak semuanya.
termasuk perbankan misalkan. Perbankan itu sebenarnya hakikatnya sama saja dengan musyariah pamflet kan sama saja. Hanya penamaan atau istilah-istilah saja yang berbeda. Tapi faktanya itu sama. Faktanya sama. Ya, baik yang syariat ataupun yang konvensional. Ya, jadi begitu. Bahkan Barat itu ini ya terkait masalah yang lagi viral bendera Palestina saja misalkan. Ya. Bendera Palestina itu kan mirip dengan bendera Qatar, bendera Kuwait, ya, bendera Yordan, bendera Suriah, bendera Irak tuh semua mirip bendera itu. Ya, komposisi merah, hijau, hitam, putih, ya kan? Itu mirip semua bendera itu. Nah, ternyata bendera itu yang desain siapa? Yang desain Inggris tahun 1916, ya, oleh orang yang bernama Mark Sykes dan si Pico. Mark Sykes orang Inggris, Pico orang Prancis. Daulah Khilafah Islamnya itu sudah mulai runtuh akhir-akhir ini, dan Inggris berhasil masuk ke dunia Arab, ya, maka dibuatlah bendera-bendera itu, didesain bendera, dan bendera itu digunakan oleh mereka untuk memberontak terhadap Khilafah Utsmani. Nah, gitu. Jadi ya gitulah, dan gara-gara itulah kemudian kenapa Palestina sekarang itu tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Kenapa? Karena negara-negara di samping kanan, samping kiri, depan belakangnya tidak peduli dengan mereka. Ya, maksudnya tidak membantu mereka dari sisi perlawanan terhadap Israel. Ya, membantu dengan masalah apa namanya makanan, mungkin obat-obatan, ya oke dari sisi itu. Tapi ingat, lihat dah bagaimana orang-orang Palestina ngomong gitu. Kami itu sebenarnya tidak butuh ini semua. Yang kami butuhkan itu apa? Tentara, katanya. Senjata, usir penjajah di negeri kami. Ya begitu. Makanya kan aneh gitu kan, ada ungkapan Muhammad Hussein Gaza itu yang relawan Indonesia yang tinggal di sana, kita tuh aneh kata dia. Ketika Israel teriak ke Amerika Serikat minta tolong, ketika Israel teriak ke Inggris minta tolong, apa yang dikirim oleh Inggris dan Amerika? Kapal, pesawat, tentara, persenjataan. Nah itu yang dibutuhkan oleh mereka. Tapi ketika pejuang Palestina teriak ke dunia Islam, ke dunia Arab, ya kan, untuk menolong mereka, yang dikirim apa? Kain kafan. Lucu kata si Muhammad Hussein Gaza itu. Miris saya katanya. Terus dikirim kain kafan. Kita nggak butuh kain kafan. Kenapa? Kita tuh syahid, suhada. Wafat nggak perlu diwakafanin, nggak perlu dimandiin, dimakamkan langsung dengan baju-baju dan darah-darahnya. Ya, makanya kan wangi-wangi misik itu di Palestina itu luar biasa. Hanya syuhada ngucur membasahi bumi Palestina, dan diseiring dengan itu juga bau misik itu terus tercium dari darah para syuhada. Ya. Mereka itu walaupun penduduk sipil, ya bukan pejuang Palestina, wafat di tanah Palestina itu apa namanya termasuk syahid. Kenapa syahid? Karena mereka tinggal di daerah perbatasan ribat. Mereka itu ahlu ribat. Rasulullah memuliakan ahlu ribat. Siapa yang tinggal di tempat ribat, di ribat, di wilayah perbatasan, mempertahankan wilayah ribat, ya, maka dia akan disebut sebagai syuhada, ya, apa namanya, dan apa namanya, syahid meninggalnya itu. Masya Allah. Jadi mereka itu ahlu ribat, ya. Makanya ada tulisan mereka itu, sebenarnya yang dijajah itu bukan mereka, bukan Palestina, tapi kita, orang-orang Islam yang ada di negara-negara lain yang masih dijajah dengan Amerika. Jadi dengan Inggrisnya tidak mampu mengirimkan pasukan kepada mereka. Nah, gitu. Jadi yang dijajah siapa sebenarnya? Bukan mereka, mereka justru bebas. Ya, mereka tuh melakukan perlawanan yang luar biasa gitu. Kita, aduh, masya Allah, ya, subhanallah. Itu ya. Jadi ke situ ya. Ini masalah penjajahan Barat ya. Kita harus paham petanya itu adalah model-model bendera. Coba lihat bendera-bendera timur itu hampir mirip itu semua sama. Kan mereka yang mendesain, ya, mereka yang mendesain.
Nah, justru seharusnya yang kita angkat itu adalah bendera persatuan umat Islam. Yang tidak lagi ada sekat-sekat dengan negara si A, negara si B, sehingga kita nggak peduli itu kan Palestina bukan negara kita. Apa itu sekat kalimat tauhid, bendera kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya, yang disebut dengan hadis al-liwa waraya. Nah, ini apa namanya bendera yang kita angkat gitu. Kenapa kalau kita apa misalnya sekarang lagi viral ya semangka ya, simbol-simbol semangka itu yang konon katanya mirip dengan bendera Palestina, berarti kan kita mengakui ya ketersendirian Palestina tanpa ada persatuan umat Islam. Ya, ini adalah masalah Palestina, bukan? Ya, ini adalah masalah umat Islam. Mereka lah yang berkorban untuk kita menjaga tanah suci umat Islam. Mereka yang bertugas menjaga kiblat pertama umat Islam. Mereka yang bertugas menjaga perbatasan ya umat Islam. Ya. Ibarat kata kalau tidak ada perlawanan, habislah umat Islam. Ya, Insya Allah ya. Nah, maka sulit gitu, sangat sulit menurut beliau nih ditemukan buku-buku yang membahas perseteruan, kepemilikan, kilang minyak, industri mobil dan lain-lain. Jikapun ada buku-buku itu, tapi tidak disertai dengan dalil syariat. Bagaimana hukum Islam terhadap hal itu semua? Ya, yang ada malah apa? Yang ada malah kompromi, pencampur adukan antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Ya, dengan bahasa Islamisasi ekonomi kontemporer, Islamisasi ekonomi Barat. Nah, kemunculah tuh bank syariah, perseroan syariah, dan saham syariah, sukuk ya, yang berbau syariah-syariah itu. Di sisi lain, kita tetap bersyukur bahwa ini menjadi bagian daripada semangat umat Islam ingin sesuai dengan tuntunan agamanya. Di sisi itunya alhamdulillah ini bersyukur sekali. Ya. Tapi di sisi lain kita juga harus jeli, gitu. Jangan sampai kemudian ya nama syariah itu dijadikan sebagai simbol saja, tapi realisasinya, praktek-prakteknya itu sama saja. Nah, ini yang pentingnya kita paham betul dengan akad-akad syariah dan sebagainya. Nah, buku ini makanya cocok ya buat teman-teman yang mungkin sekarang bergerak di properti syariah yang harus kita bedah nih satu persatu. Ya. Nah, malah ada sebagian cendekiawan muslim menurut beliau itu berusaha mengkompromikan syariah Islam dari konsep barat dengan dalih semua tergantung niat katanya. Yang penting niatnya. Ya, yang penting niat. Ya, jadi kan yang penting niat kita dong. Apapun itu yang penting niat. Mau ekonomi ribawi yang penting niatnya ya dan sebagainya. Nah, beliau kemudian membuat sanggahan ya tentang bagaimana perbuatan manusia dan tasawuf. Ya menurut beliau tasawuf itu terbagi dua. Pertama tasawuf qauliyah dan tasawuf fi'liyah. Ya. Tasawuf itu apa namanya? Tindakan, ya. Pengembangan lah. Nah, tasawuf qauliyah ini penentunya adalah ucapan terbagi dua. Ada yang berasal dari seseorang sebagai timbal balik kompensasi yang sebanding, yang berasal dari pihak lain. Yang pertama itu adalah ada ucapan lisan yang berasal dari si A. Kenapa si A berucap lisan menanggapi ucapan lisan si B? Ya, misalkan disepakati akad oleh dua belah pihak untuk melakukan jual beli, inilah disebut dengan akad. Ini tasarruf qauliyah, tindakan yang sifatnya qauliyah itu adanya akad karena ada dua ucapan yang saling mempengaruhi gitu. Misalnya saya jual, saya beli, itu namanya akad. Ada juga tasarruf qauliyah yang tidak berasal dari apa namanya sebagai timbal balik, hanya satu orang saja. Seperti saya jatuhkan talak kamu, kan nggak perlu persetujuan si yang ditangkap. Suami ketika bilang saya talak kamu, udah jatuh itu hukumnya. Ya si B tidak perlu, si wanita atau istri itu tidak perlu kemudian dia maaf ya tidak bisa kalau dia jatuh talak. Atau pengakuan hutang, saya bersumpah saya berhutang, nggak perlu pengakuan yang berhutang. Nah perbuatan ini bukan akad. Ya, itu bukan kalau walaupun sama-sama di lisan, kan? Tapi itu bukan akad. Kenapa? Karena hanya berasal dari satu orang saja. Sedangkan yang tadi itu berasal dari hasil timbal balik. Ya, tadi ini tasarruf qauliyah. Yang kedua adalah tasarruf fi'liyah.
tindakan yang sifatnya perbuatan. Penentunya adalah perbuatan. Kalau tadi kan penentunya ucapan. Nah, tasarruf fi'liyah ini juga terbagi. Ya, yang pertama perbuatan indrawi. Ya, perbuatan indrawi maksudnya bisa diindra yang pelaksanaannya itu bukan di maksudnya. Tanpa perlu si pelakunya itu ngomong. Misalkan orang nanam lahan. Dilihat aja terus sampai selesai. Pasti oh ini berarti nanam lahan mengolah lahan bertani. Itu tak perlu diucapkan udah tahu kelihatan. Kan terindra. Ya, atau orang bangun pabrik, dilihat aja pabriknya apa nih? Oh, pabriknya pabrik gula, jelas kan? Nggak perlu ada niat saya ingin membangun ya, nggak perlu. Yang dilihat itu adalah apa yang dibangun, apa yang dibangun. Kalau misalkan dalam Islam dia membangun pabrik, tapi hukumnya halal. Tapi kalau dia membangun tiba-tiba membangun apa, pabrik homer, itu kan jadi haram. Nah ini tidak butuh niat yang begini. Dilihat saja bagaimana faktanya. Nah, yang kedua ada perbuatan indrawi yang dilakukan atau dihindari secara fisik itu harus dengan niat atau wudhu, sholat. Ya walaupun orang tahu ini untuk sholat, ini wudhu, tapi dia butuh niat. Nah, jadi inilah yang perlu niat. Sedangkan muamalah itu tidak perlu niat. Muamalah itu butuhnya apa? Akad. Itulah akad. Ya, muamalah itu butuhnya akad. Bagaimana akadnya? Bagaimana peruntukannya? Bagaimana perbuatannya? Itu yang dibutuhkan. Bukan niat. Karena niat itu ya hanya berlaku daripada perbuatan-perbuatan yang sifatnya tadi lebih kepada ibadah ubudiyah. Ya, itu perlu niat. Kalau transaksi jual beli belum niat, jangan perlu niat. Ya, tanpa niat pun sah kok, yang penting akadnya jelas, gitu kan. Tapi kalau wudhu, walaupun aktivitasnya jelas tanpa niat kan ya, terima. Sholat walaupun jelas gerakannya tapi tanpa niat tidak diterima. Tapi kalau yang tadi ya itu tidak butuh niat tapi lebih pada akad. Nah itulah yang kemudian beliau tulis dalam mukadimahnya. Akhirnya apa? Nah, nanti disitulah korelasinya dengan bab buku ini itu akan banyak membahas tentang akad, ya, akad-akad dalam praktek muamalah. Ya, nanti dipisahkan antara amal yang butuh niat dengan amal yang tidak butuh niat. Tadi itu ya. Nanti insya Allah masuklah bab 1 tentang hukum syariah. Ini penting sekali ya memahami hukum syariah terkait dengan masalah jual beli ataupun dengan muamalah. Ya, hukum syariah yang berkaitan dengan muamalah. Baik, demikian ya karena tadi juga ini mukadimahnya. Silakan dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat dan lain-lain. Silakan. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparan materi pembukaan ya, yang insya Allah sangat bermanfaat. Silakan saya buka pertanyaan untuk dua orang penanya, diutamakan selain teman-teman yang di marketing ataupun tim konten. Silakan. Ada yang mau konsultasi seputar permasalahannya dan lain sebagainya, silakan. Baik, belum ada yang bertanya nih, teman-teman. Mungkin silakan teman-teman yang ini di kantor silakan untuk bertanya. Tidak ada kayaknya kan. Nah, itu Iya. masih pemanasan. Masih pemanasan berarti insya Allah kuisnya ntar aja saja. Oh iya, Karena siap. materinya juga belum gitu ya. Ya, belum baru mukadimah. Iya. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya untuk kesempatan pagi hari ini. Bismillah, insya Allah kita sama-sama belajar untuk yang satu ini ya, di fikih muamalah.
Dan mungkin nanti daftar isinya boleh saja apa namanya di-share kalau misalkan yang di kitab terjemahnya ada gitu Ustaz. Biar kita bisa tahu oh sekarang Oh, besok belajar apa, besok belajar apa gitu. oh iya, siap. Kalau diharapkan tadi ada, ya kan. Nah yang di Indonesia ini kan belum tahu tadi belum belum sempat di-share. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Izin mengingatkan ya untuk teman-teman, mari sama-sama di hari Jumat yang penuh berkah ini kita sedekahkan terbaik sedekah yang kita punya ya. Bisa langsung apa namanya transfer di rekening yang sudah tertera ya atas nama Bang Mohim atau apa namanya taruh di apa namanya tempat yang sudah disediakan di rumah 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.